aja yang nggak di-cover sama asuransi kesehatan kamu kalau kamu udah punya penyakit sebelum bikin polis asuransi dan setelah kamu medical check up kondisinya tidak bagus. Biasanya itu akan menjadi pengecualian di polis asuransi. That's why kamu harus punya asuransi sebelum kamu sakit ini itu, sebelum kamu mengoleksi resume medis di rumah sakit. Semua pengobatan yang diakibatkan karena kamu percobaan bunuh diri. Pengobatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan, atau sebaliknya menambah berat badan. Kamu bilang asuransi prudensial nggak sih? Enggak, karena ini berlaku di semua asuransi. Pemeriksaan mata, tindakan bedah yang berhubungan dengan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa dan atau alat bantu pendengaran. Perawatan atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasinya. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan atau pembedahan gigi kecuali yang diakibatkan oleh kecelakaan. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implan gigi tidak di-cover. Biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada peserta yang berkaitan dengan AIDS atau HIV. Kecuali kondisinya diakibatkan karena transfusi darah di rumah sakit atau klinik, atau kondisi yang disebabkan karena kecelakaan dalam bekerja. Semua perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis, perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi, kontrasepsi, sunat tidak di-cover termasuk semua komplikasinya. Semua perawatan atau pengobatan karena kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan atau keterlambatan perkembangan, atau penyakit keturunan. Semua jenis pembedahan untuk tujuan kosmetik, pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh cedera atau kecelakaan. Semua hal yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan rutin. Mau MCU dong, di-cover asuransi nggak? No. Semua pengobatan atau kamu rawat inap di rumah sakit hanya untuk pemeriksaan diagnosa. Aduh, bener nggak ya aku sakit ini? Dipastiin tuh, bukan untuk pengobatan. Tidak di-cover. Semua pengobatan yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol atau kecanduan obat terlarang. Penyakit atau cedera yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindakan kekerasan, itu juga tidak di-cover. Kalau kamu sakit akibat penyimpangan seksual, penyakit menular seksual, tidak di-cover. Kalau kamu ikut dalam olahraga berbahaya, contoh balap panjat tebing, mendaki yang membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernafasan, bungee jumping, base jumping, para layang, terjun payung, nggak di-cover. Kalau kamu cedera atau sakit yang diakibatkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali kamu penumpang yang terdaftar di maskapai penerbangan sipil komersil dan kamu bayar, ya. Jadi kalau kamu naik Hercules gitu ya, itu kan nggak berbayar ya dan nggak ada tarifnya, jadi tidak akan di-cover. Kalau kamu cedera yang diakibatkan karena tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan. Kalau kamu cedera karena melanggar peraturan perundang-undangan, kecuali dibuktikan dengan putusan pengadilan. Kalau kamu cedera karena kamu melawan penangkapan, kamu buron nih ya, terus kamu cedera gara-gara kamu melawan, tidak di-cover ya. Perawatan atau pengobatan eksperimen yang belum diakui sama dunia kedokteran itu juga tidak di-cover ya. Asuransi kesehatan itu hanya meng-cover biaya pengobatan atas kondisi-kondisi yang tidak kamu harapkan. Asuransi kesehatan itu fungsinya adalah untuk pengobatan semua hal atau kondisi cedera atau penyakit yang tidak kita harapkan. Semoga membantu.